Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, setan merupakan musuh manusia yang tidak akan pernah lelah menggoda manusia. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 16-17 disebutkan bahwa mereka akan menggoda dari segala penjuru, yakni dari sisi muka, belakang, kanan, dan kiri manusia. Setan tidak hanya sebatas membujuk dan merayu manusia agar tidak melakukan amal kebaikan. Lebih dari itu, mereka melakukan tindakan agar manusia menghindari perbuatan-perbuatan baik. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa salah satu tindakan setan yang menyesatkan adalah mengencingi manusia. Sebagian ulama menafsirkan ini sebagai majas perumpamaan atas keberhasilan setan menggoda manusia. Namun ulama lainnya memahami hadis ini secara tekstual bahwa setan benar-benar mengencingi orang tersebut. Lantas, siapakah golongan manusia yang sering dikencingi oleh setan ini? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Pemirsa Tadabbur Ilmi, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepada iblis saat enggan diperintahkan untuk bersujud kepada Adam, maka kemudian Allah memerintahkan iblis untuk keluar dari surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka turunlah kamu dari surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina." Iblis kemudian menjawab, "Berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu." Iblis menjawab, "Karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka manusia dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi atau menyesatkan mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur." Al-Quran surat Al-A'raf ayat 13-17. Itulah awal mula di mana iblis dan bala tentaranya mulai menggoda manusia ke arah yang buruk, agar kebanyakan manusia terjerumus ke dalam kesesatan bersama iblis. Salah satu cara iblis menggoda manusia adalah dengan memerintahkan setan untuk mengencingi para manusia. Golongan manusia yang sering dikencingi oleh setan adalah mereka yang bangun kesiangan sehingga lalai dalam mengerjakan sholat subuh. Setan dengan sengaja mengencingi bagian telinga manusia sehingga manusia tersebut tidak mendengar suara azan panggilan sholat. Maka tidak heran jika kita melihat masjid sepi atau orang-orang yang sholat subuhnya ketika matahari sudah meninggi. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa disebutkan kepada Nabi SAW, ada seorang laki-laki yang tidur semalaman hingga waktu pagi atau kehilangan waktu subuh. Maka Rasulullah SAW bersabda, laki-laki itu telah dikencingi setan pada telinganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Qadi memahami hadis tersebut secara kontekstual bahwa makna telinga dikencingi setan adalah benar-benar setan membuang air seninya di telinga manusia. Lantas kenapa jika dikencingi setan di telinganya tidak berbekas? Al-Qadi menjelaskan, jika setan saja tidak bisa dilihat dengan panca indera, maka kencingnya pun juga tidak bisa dilihat. Warnanya tidak tampak, basahnya tidak terasa, dan baunya pun tidak dapat diidentifikasi dengan hidung manusia. Akan tetapi, hal ini bukan menjadi alasan bahwa ketika telat sholat subuh adalah sebab karena dikencingi setan. Hal ini harusnya menjadi penghinaan bagi manusia itu sendiri. Bayangkan bagaimana martabat seseorang jika sengaja dikencingi oleh orang lain. Pastinya ia seperti orang yang paling lemah dan seakan-akan tidak memiliki harga diri. Demikian juga jika dikencingi oleh setan.
martabatnya jatuh, derajatnya runtuh, dan setan akan sangat bahagia jika berhasil melelapkan kita hingga tertinggal dalam sholat subuh. Lantas, bagaimana caranya agar terhindar dari tindakan setan laknatullah ini? Salah satu caranya adalah dengan bangun di awal waktu subuh, sehingga setan tidak sempat mendatangi tempat tidur kita dan membuang air kecil di telinga kita. Sengajalah untuk mengatur jadwal tidur kita ketika malam hari agar tidak kesiangan pada waktu subuh. Tidurlah sesuai dengan anjuran Nabi SAW yang terlelap di awal malam, karena selain bermanfaat bagi kesehatan, tidur lebih cepat juga membantu kita agar lebih dekat dengan Allah. Pasalnya, kita akan bisa lebih cepat untuk mengerjakan sholat tahajud, witir, dan ditutup dengan mengerjakan sholat subuh. Apalagi balasan untuk mereka yang rutin mengerjakan sholat subuh tepat waktu adalah akan mendapatkan jaminan perasaan aman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang meninggalkan sholat subuh dengan sengaja, bahkan dijadikan rutinitas, maka tindakan tersebut adalah merupakan sebuah dosa besar. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah pembahasan mengenai golongan manusia yang sering dikencing oleh setan. Mereka itu adalah orang-orang yang bangun kesiangan dan tertinggal waktu mengerjakan sholat subuh. Semoga hal ini memberikan informasi penting bagi kita. Dengan begitu, kita dapat lebih siap untuk menyiapkan waktu agar tidak terlambat dan sholat subuh tepat pada waktunya. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.